Shalom. Shalom, selamat pagi. Kita berada di tempat ini bukan karena rutinitas kita atau secara kebetulan kita ada di tempat ini, tapi karena kemurahan Tuhan. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Hei, haleluya. Mari kita mau datang di hadapannya, kita mau serahkan hati kita mau serahkan beban kita ke hadapan Tuhan. Karena kita tahu Dialah sumber kekuatan bagi kita. Amin saudara. Mari saudara kita satukan hati kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Kau telah melingkupi kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, di dalam Engkau ada kemenangan. Di dalam Engkau ada kekuatan. Kau tahu Tuhan setiap hati kami. Kami rindu Tuhan akan kasih setia-Mu ya Bapa. Karena Engkau yang mengenal setiap pribadi kami Tuhan. Karena Engkau mengenal setiap pribadi kami ya Bapa. Ampuni kami Tuhan. Jikalau kami ada, mungkin kami marah, mungkin kami kecewa, atau kami mungkin lari di hadapan-Mu Tuhan. Kami minta ampun ya Bapa. Pada pagi hari ini, kami mau taruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang mengenal setiap pribadi kami ya Tuhan. Jamah setiap kami ya Bapa. Makasih Tuhan Yesus. Kami ada sebagaimana ada pada hari ini. Semua itu karena kemurahan-Mu Tuhan. Semua itu karena kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami pagi hari ini. Dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Seberapapun kami yang hadir di tengah ini Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami. Engkau menjamah setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu bagai padang gersang, bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu.
hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku. Mari saudara kita bangkit berdiri. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Mari kita sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan dan agungkan. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau jamah setiap kami ya Bapa, jamah setiap kami ya Tuhan. Makasih Tuhan ya Tuhan, kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak-sorai, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Benar Tuhan atas pujian ini. Engkaulah Raja di atas Raja bagi setiap kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, seberapapun kami yang ada di tempat ini, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami ya Tuhan. Engkau menjamah setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu dari awal hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan bersuka cita dan kami akan masuk terus dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah Kau Tuhan Yesus sekarang dan selamanya. Saudara yang percaya katakan amin. Sebelum duduk beri salam satu dengan yang lain. Katakan Tuhan kita baik. Amin. Kita mau masuk terus dalam hadirat Tuhan. Kita mau kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Yesus. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya. Silakan duduk saudara. Kita mau terus memuji Tuhan. Sebenarnya mau kesaksian sedikit nih. Sebenarnya bawa worship di sini agak berat ya. Saya demam 3 hari Pak. Radang tenggorokan. Tadi mau cari begitu banyak alasan gitu kan. Aduh gimana ya tapi ya bilang, Tuhan aku mau melayani Engkau, aku gak mau nih penyakitnya dimanjain gitu kan. Akhirnya Din coba lo ke Blok E deh, beli dah radang, beli sakit apa kan demam 3 hari Pak. Dia udah mau ngomel-ngomel. Kan di dapur cuma saya, kapalnya saya gitu. Jadi berantakan kalau kita nggak ini ya. Yaudah akhirnya dia ke Blok E beli obat, ya puji Tuhan. Tapi masih agak sakit sih Pak, makanya harap maklum ya kalau agak-agak. Iya. Iya mari kita. Janji juga sama Mas Arin gak enak. Ya. Kalau yang mau berdiri, berdiri. Kalau yang masih kuat duduk, duduk aja. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, mengamankan dan pulihkanku.
syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ya, kita bangkit diri yuk. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku tak berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Ajaib kau Tuhan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak tertanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku, hanya kau yang layak ditinggikan. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaranmu dan tak tertanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah hatiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku, hanya kau yang layak ditinggikan.
duduk saudara. Sebentar kita akan dilaut dengan firman Tuhan. Kita tahu karena Tuhan adalah penolong kita yang sangat setia. Segala perkara dapat kita tanggung, seberat apapun, yang biarpun sangat menyakitkan, tapi Tuhan selalu memberi kekuatan kepada kita semua. Karena Dialah sumber segalanya bagi setiap kita. Ya Bapa, kami mau mendengarkan isi kebenaran-Mu. Bukakan hati kami Tuhan, agar firman yang Kau beritakan kepada kami menjadi rema dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Biarlah pujian ini menjadi doa bagi setiap kita. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Mari saudara kita bangkit berdiri. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Benar Tuhan, karena Engkau yang memberi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Seberat apapun, sebanyak menyakitkan pun Tuhan, Kau selalu memberi kami kekuatan Tuhan. Kaulah sahabat kami Tuhan. Tetap percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kami bersyukur memiliki Allah yang mengizinkan kami mengalami berbagai macam hal.
Bahkan kami seringkali merasakan tidak memiliki satu kekuatan. Justru disitulah Engkau menyatakan dirimu. Engkau menunjukkan bahwa Engkaulah yang sanggup membuat kami bisa bertahan, bangkit, dan hidup kami berubah. Kami akui Tuhan, banyak hal yang menyakitkan. Seolah-olah kami berseru kepadamu Tuhan. Mengapa Tuhan? Mengapa Engkau tidak mendengar doaku? Tetapi ketika kami boleh melalui lembah kekelaman itu, kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Kau memberkati setiap pergumulan kami Tuhan. Kau menyertai kami Tuhan, dan biarlah setiap kami mengecap kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kami memuji Engkau pagi hari ini Tuhan, juga dalam berbagai kelemahan. Karena kami percaya Allah yang kami puji adalah Allah yang mengasihi, yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan saatnya juga kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan, agar hidup kami semakin hari bisa mengecap kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kuduskan kami, layakkan kami, termasuk hamba-Mu Tuhan, baik dalam kelemahan ini Tuhan. Engkau memberikan kami kekuatan yang sempurna datang daripada-Mu. Setiap jemaat-Mu diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk, shalom. Karena Bu Lala merasa sakit, tapi saya tidak melihat tadi. Karena begitu pujian pertama, saya rasakan hadirat Tuhan. Saya rasakan sekali. Omongan pertama tadi loh, langsung pada saat latihan pun saya merasakan. Ya, saudaraku sekalian, kita adalah umat Allah yang hidup. Itu yang penting ya, umat Allah yang hidup. Ngomong-ngomong saya ini jelaskan, kemarin malam saya makan di rest area, lapar, capek, itu pasti makanannya enak. Lapar, capek, itu pasti makanannya enak. Tapi juga itu makanannya memang enak, kayak ayam Sunda. Kayak kami makan, itu musik, itu bukan musik ya, rekaman itu dari sebuah pujian yang saya tidak tahu bahasanya. Wah, kenceng sekali gitu. Itu saya ngomong sama teman-teman. Lihat, mereka mau memuji Tuhan. Tapi tidak ada satupun orang yang di dalam itu wajahnya itu seirama dengan lagu atau apa yang karena kita nggak tahu bahasanya, yang kenceng sekali itu. Gak ada sekalipun ekspresi. Jangan kita ini. Kalau kita mau nyanyikan satu lagu pujian, hati ini kadang-kadang meluap, betul gak? Ada satu luapan. Karena kita memiliki Allah yang betul-betul hidup dalam hidup. Maka kita bisa merasakan. Ya puji Tuhan. Saya juga baru pulang dari Semarang, praktis masuk rumah, beres-beres, jam 1 baru selesai ya. Nah, selama seminggu di sana saya melayani dan dilayani dengan baik oleh tim yang ada di sana. Jadi satu hal yang luar biasa, kami harus bikin seminar dan mereka mengatakan Pak Kris harus datang hari Minggu sampai seminar selesai. Kalau Pak Kris pulang, kami juga pulang. Ya, saya cuma sharing enaknya aja ya. Ya, ada telur yang tertawa, yang serem. Tapi itu bagian dari pelayanan. Baik, pagi hari ini kita akan kembali berbicara tentang komunitas gereja. Yaitu kita orang-orang percaya. Bagaimana sih kita ini dengan judul kita mencari berkat atau menjadi berkat? Itu satu pertanyaan yang bagus ya. Kita ini mencari berkat atau menjadi berkat? Mari kita baca di dalam Matius 21 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Matius 21 ayat 12 sampai dengan yang ke-17.
Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui, engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Nah saudaraku, ini kita berbicara tentang pelayanan Tuhan Yesus menjelang hari-hari terakhir dia. Dia masuk ke Yerusalem dan dia keluar dalam keadaan sebagai tawanan. Ya, jadi ini berbicara tentang penghakiman Tuhan Yesus. Bukan penghakiman Allah ya, penghakiman Tuhan Yesus ketika melayani di dunia. Yaitu dua hal. Yang pertama ini menyucikan bait Allah. Dan yang kedua nanti apa, saudara tahu nggak? Kalau sudah turun lagi apa kira-kira? Apa yang kedua yang Tuhan lakukan dalam Matius ini? Mengutuk apa? Pohon ara. Ketika dia keluar, nanti dia bermalam, dia balik, lihat pohon ara, dia kutuk gitu ya. Mengutuk pohon ara. Dua hal ini dia lakukan, ini sangat berbeda dengan pelayanan Tuhan Yesus pada umumnya. Sangat berbeda. Karena apa? Umumnya Tuhan Yesus itu nggak pernah marah. Umumnya Tuhan Yesus itu nggak pernah itu mengutuk. Tuhan Yesus itu selalu digambarkan melayani, memberkati, menyembuhkan, menolong orang. Semua yang dia lakukan itu yang tentunya adalah menyenangkan setiap orang. Tetapi ada saat-saat tertentu kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus itu marah. Dan marahnya itu bukan karena orang menyinggung dirinya, tetapi marahnya Tuhan itu berbicara tentang kerajaan Allah, tentang karya Allah. Termasuk di dalam ini tentang bait Allah, berarti tentang pelayanan gereja saat ini. Kita perlu belajar tuh, saudara. Kita perlu belajar benar-benar untuk menghayati bagaimana sebenarnya. Sebenarnya kalau kita itu jujur, senang khotbah yang menarik, yang lucu nggak? Yang memberikan motivasi nggak? Bahwa wah pasti bisa kita, berkat itu pasti bisa kita dapat. Senang nggak? Senang ya? Ya. Tapi kalau khotbah itu isinya dimarahin terus itu kira-kira gimana? Pindah ya orang ya. Ya kita sudah sangat terbiasa dengan khotbah maupun pelayanan yang penuh kasih bahkan dengan mujizat. Tetapi mengapa ada penghakiman atau judgment? Ini berbicara tentang kemunafikan orang Israel. Kemunafikan. Mereka sangat religius. Seperti saya tadi katakan ketika lagi makan itu di rest area. Sangat religius sekali, suasananya dibikin religius. Tetapi benar-benar mereka itu sebenarnya tidak melakukan. Nah ini yang perlu kita belajar bahwa Tuhan itu benar-benar akan ambil tindakan kalau sampai kita itu enggak benar. Ya, jadi apa yang dilakukan di sana adalah bahwa kedua judgment ini berhubungan dengan satu, pelayanan bait Allah yang salah. Inward corruption, orang bilang. Dari dalam sendiri. Kalau bait Allahnya ngajarnya enggak benar, melayani enggak benar,
Yang kedua, Tuhan mengutuk pohon ara. Kalau Anda tahu pohon ara itu adalah gambaran orang-orang Israel. Bangsa Israel itu digambarkan dengan pohon ara. Dan Tuhan mengatakan pohon ara ini saya kutuk karena tidak apa? Berbuah. Jadi dia mengatakan kalau dua penghakiman ini berbicara tentang hal yang sangat esensial. Yang pertama adalah penghakiman di dalam bait Allah. Dan yang kedua, penghakiman terhadap bangsa yang tidak berbuah. Oleh karena terjadinya kesalahan di dalam pelayanan dalam bait Allah. Maka itu penting kita itu belajar membenahi komunitas kita supaya kita lepas dari kemunafikan. Kan tadi saya katakan yang saya tunjukkan ketika makan, itu kan kemunafikan. Ditunjukkan ini supaya orang dengar, mereka sendiri nggak mau dengar. Apalagi wajahnya ikut bersuka cita. Enggak. Pokoknya supaya Tuhan nggak marah. Kita lakukan pelayanan. Tapi hatinya sendiri tidak di sana, bahkan penuh dengan cara-cara yang tidak benar. Saudara, kalau Anda baca Alkitab dari 4 Injil itu, Anda melihat 3 hal ini tentang Yesus menyucikan bait Allah, Matius dan Markus. Sebelum Tuhan naik disalib. Tapi kalau Anda baca Injil Yohanes, di mana letaknya dia? Di awal. Yaitu di Yohanes 2, ketika Yesus kemudian membuat mujizat, air menjadi anggur. Kemudian Yesus masuk ke bait Allah dan dia kemudian juga membuat cambuk dan menghancurkan mereka. Cuman perbedaannya perkataan Tuhan itu berbeda. Kalau di dalam Yohanes, Yesus nggak ngomong tentang rumah doa menjadi sarang penyamun. Mereka hanya katakan, engkau hanya merusak rumah Tuhan untuk menjadi bisnis. Nah saudara, menurut penafsir-penafsir, sebenarnya peristiwa itu 2 peristiwa yang berbeda. Jadi yang ketika awal pelayanan, Yesus sudah marah kepada orang-orang di dalam bait Allah yang berdagang itu. Tetapi kemudian dalam Matius 21, Yesus juga melakukan hal itu yang kedua kali. Setelah 3 tahun dikatakan gitu ya. Maka orang-orangnya itu enggak berubah. Kalau tafsiran ini betul, berarti memang kebangetan sekali orang-orang Israel. Enggak berubah. Kebangetan sekali ya kalau tafsir itu benar. Oleh karena itu saudaraku sekalian, mari kita itu merenungkan. Mengapa Tuhan sampai ngomong, kamu membuat itu menjadi sarang penyamun. Ya. Yang dipakai oleh mereka itu adalah pelataran. Jadi ceritanya di dalam pelataran itu banyak orang berbisnis. Apa yang mereka lakukan? Mereka itu cuma melakukan 2 hal. Yang pertama adalah menukar uang yang umum dengan uang yang dipakai dalam bait Allah. Tapi nilainya enggak 1:1. Ya. Nilainya betul-betul adalah semau mereka. Karena di dalam situ banyak sekali orang-orang Yahudi yang tinggal di luar Israel, yang mereka itu sering beribadah. Kalau Anda ingat cerita Pentakosta, banyak orang Israel, bahkan bukan orang Israel asli, yang menjadi pengikut Yahweh, mereka datang untuk ikut di dalam Pentakosta. Dan biasanya mereka itu datang dengan uang asing ya. Kemudian mereka harus menukarkan. Bahkan uang mereka pun nggak laku karena dianggap tidak suci dan tidak kudus. Jadi ditukarin. Ada money changer ya. Business money changer. Yang kedua apa? Adalah kurban. Orang Israel terbiasa untuk memberi kurban. Maka dikatakan sarang-sarang merpati dan sebagainya diporak-porandakan. Karena mereka menjual merpati-merpati itu sacrifice yang paling murah. Yesus itu keluarga miskin sehingga dia hanya mempersembahkan merpati. Tapi juga mereka menjual domba. Ya, dan di situ orang
itu kemudian membeli, dan mereka katakan merpati, domba, binatang yang untuk sacrifice itu sudah dicek oleh imam-imam besar dan layak ya, nggak ada cacat, nggak ada penyakit, sehingga itu dikurbankan, itu layak. Di dua bisnis inilah, atau sebutnya di dua pelayanan inilah yang menjadikan mereka menjadikan bisnis yang membuat mereka disebut penyamun. Ya, bukan penipu. Kalau dagang itu, kalau orang melakukan dagang nggak jujur dikatakan apa? Penipu atau perampok? Penipu toh. Yesus nggak ngomong ini masalah penipu. Yesus ngomong ini apa? Penyamun. Penyamun itu apa sih? Ngerampok sampai membunuh itu penyamun, betul? Kalau penipu kan nggak membunuh, betul? Paling dapatkan duitnya aja. Kita kena scam di HP kita, ATM kita habis. Paling yang diambil duitnya, bukan? Tetapi kalau penyamun itu bisa membunuh orang ya. Dan itu luar biasa kekejamannya. Nah saudaraku sekalian, sebenarnya mengapa? Yang pertama adalah karena bisnis itu betul. Tetapi yang kedua, saudara harus tahu, kita harus tahu. Pelataran bait Allah itu sebetulnya disediakan bagi orang-orang yang bukan orang Yahudi, bahkan bukan penganut agama Yahudi, itu boleh hadir. Di sana dia bisa mendengarkan orang-orang berdoa. Di sana dia bisa ketemu dengan orang-orang, bahkan mendengarkan khotbah-khotbah. Bahkan di sana sering terjadi mujizat-mujizat Tuhan. Pelataran itu dipakai untuk orang-orang bukan Yahudi yang belum mengenal Allah Yahweh itu. Untuk mereka itu bisa datang, bisa nyaman di sana, kemudian mereka itu bisa mengenal Tuhan. Tetapi tempat itu sudah dikuasai oleh para orang-orang yang dengan tanda petik religius. Untuk pelayanan yang dikatakan sangat religius, tapi mereka itu mengambil hak tempat di mana orang-orang yang tidak mengenal Allah itu untuk bisa masuk. Jadi mereka, Tuhan mengatakan kamu ini penyamun karena kamu membunuh hak orang. Membunuh hak orang untuk mengenal Allahnya Israel yang hidup. Sama saja kamu membunuh ketika kamu tidak memberikan kesempatan orang untuk mengenal Allah, maka kamu ini adalah sama dengan penyamun. Tuhan marah sekali, ya. Karena apa? Tidak ada kepedulian. Ini penting, saudara. Tidak ada kepedulian ketika mereka beribadah. Baik penyelenggara ibadah maupun yang datang beribadah itu, orang-orang Yahudi tidak peduli dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ini yang Tuhan marah. Bahkan bukan hanya tidak peduli, mereka merampok mereka. Sehingga ketika mereka masuk pun mereka tidak mungkin melihat, mendengar kehadiran atau hadirat Allah atau firman yang benar. Sama sekali mereka tidak diberikan kesempatan. Maka Tuhan ngamuk betul-betul. Ya, Tuhan marah betul-betul. Dan itu bisnis itu dikatakan oleh sejarah dikuasai oleh keluarga imam-imam besar. Hanas dan Kayafas itu kan semua bersaudara. Bahkan di dalam firman ini ketika Yesus diadilin, mereka punya dua imam besar. Di Alkitab itu hanya satu imam besar. Mengapa? Karena itu saudaranya, karena itu menantunya. Jadi mereka itu membuat agama itu menjadi sebuah bisnis keluarga. Itu bahaya sekali. Nah, sekarang kita berpikir kepada diri kita atau hidup kita, saudara. Bagaimana komunitas gereja di dunia saat ini? Pertanyaan yang pertama adalah, apakah kita itu peduli dengan orang di luar kita?
Apakah kita itu peduli dengan orang di luar kita? Ya, kita sedang berdoa untuk membangun gereja. Pertanyaannya, yang pingin kita undang masuk di gereja ini siapa? Ada banyak gereja-gereja yang dibangun besar-besaran. Bahkan di Surabaya itu. Satu kali kebaktian 6.000 orang. Berapa kali kebaktian satu hari? 5 kali. Jadi berapa Pak? 30.000. Pertanyaannya, yang diambil siapa? Orang yang tidak mengenal Tuhan? Bukan. Orang dari gereja lain. Jadi pindah-pindah itu udah biasa. Mau digedein lagi. Pertanyaannya, yuk gedein ruangan gampang. Bangun gampang. Tapi pertanyaannya siapa yang mau masuk? Kalau kamu cuma ngundangin orang lain, itu namanya yaudah sekarang kita satu ya. Yuk di sana, sekarang kita satu ya. Itu bohong, itu munafik. Tuhan katakan, kamu disuruh membangun itu supaya pelataran itu dipenuhi dengan orang yang mau dan belum tapi mau mengenal Tuhan, dan kita memberikan kesempatan kepada mereka. Ketika pikiran kita tidak di situ, Tuhan katakan kau munafik. Hanya memikirkan kenyamananmu sendiri. Ini kita harus pikirkan bahwa Tuhan sudah marah 2000 tahun yang lalu. Karena kemunafikan orang-orang Israel, kemunafikan para imam-imam besar. Kalau kita tidak mempedulikan, dan kita hanya membangun untuk kita, dikatakan engkau itu adalah penyamun. Engkau merampas hak orang untuk mendengar kabar baik. Saudara, saya pelayanan di satu pelayanan yang disebut Hagai. Tujuan kami cuma satu. Siapapun engkau pemimpin yang Tuhan izinkan engkau, apakah engkau di bisnis, apakah engkau di gereja, apakah engkau di mana, bahkan di dalam dunia apapun juga. Satu hal, engkau harus memberikan kesempatan melalui usahamu itu, melalui pekerjaanmu, untuk bisa memberitakan tentang Yesus. Jadi kami itu melayani, salah satu bidang yang kami layani adalah sekolah. Siapa di sini anak-anaknya yang enggak sekolah? Saya pikir semua sekolah. Anakmu nanti sekolah enggak? Pak bilang gak usah sekolah aja lah. Papa ajarin nulis aja, main gitar aja. Pasti kamu pengen anakmu sekolah, betul? Dan kamu mikir sekolah yang baik itu apa? Sekolah yang baik pasti sekolah Kristen, bukan? Ya enggak? Ya, wah, yang anaknya bisa jadi top-top pelajar yang luar biasa gitu toh. Kita mengubah. Setiap sekolah Kristen, guru-gurunya Kristen. Pertanyaannya, ketika engkau mengajar anak, engkau ingin anak itu jadi orang hebat, atau engkau ingin anak itu menjadi anak Tuhan? Itu yang kita ubah. Sehingga ada satu kesaksian namanya Ibu Rohaya, orang Batak. Dia ngomong begini, saya ikut seminar ini sebenarnya saya disuruh oleh kepala sekolah. Saya nggak mau. Waktunya habis, itu virtual ya. Itu selama 15 kali pertemuan. Sekali pertemuan 2 jam, sore hari gitu. Capek, nggak boleh telat. Screen-nya kalau mati, ditelepon. Lagi ngapain, Bu? Screen-nya itu kita lihat wajah itu harus on screen semua. Itu ikut yang virtual karena waktu itu masih pandemi. Saya bingung waktu itu. Hari pertama, kedua, berat sekali, masih ada tugas-tugas. Tetapi akhirnya dia mengatakan, saya terbuka. Ternyata saya ini 14 tahun jadi guru dan itu dipilih karena guru yang terbaik. Mengajar anak, saya ini kosong.
Saya hanya jadi seorang guru. Saya hanya mengajar mereka. Yang penting mereka dengar saya, mereka pintar. Nggak dengar bodoh urusan mereka. Di video itu kesaksiannya. Ternyata tugas saya itu adalah memastikan orang yang saya layani itu adalah mampu mendengar tentang Kristus. Dan itu anak-anak saya. Dia mengatakan 14 tahun saya sudah merampok hak mereka untuk mendengar kabar baik. Saya nyesel sekarang. Padahal kalau anak itu bersama saya, 6 tahun jadi SD itu 6 tahun ya. Kamu mungkin 10 tahun ya, nggak naik 4 kali gitu ya. Ya, nggak naik nggak apa-apa, malah tambah panjang, betul? 6 tahun, SMP berapa? 3 tahun ya. Sekarang tuh bingung, Pak saya kelas 11 saya ngitung dulu. Zaman dulu kan mana SD, SMP, kelas 1 SMP gitu ya. 11 Pak, gitu. Oh yang mana ini? SMA 3 tahun. Kalau seorang guru, semua guru di sekolah itu, menjadikan itu kesempatan untuk men-sharingkan kebenaran firman Tuhan, dan mencontohkan hidup yang benar, seorang anak 12 tahun dalam pendidikan para guru-guru, ketika lulus, jadi betul-betul dimuridkan jadi murid Kristus. Orang tuanya senang nggak? Seringkali orang tua cuma senangnya anaknya pinter, bukan? Tapi begitu selesai pinter, masuk sekolah tambah pinter, hancur. Betul? Banyak sekali itu orang tua yang menyesal. Anaknya nggak kenal Tuhan. Nah jadi titiknya adalah bagaimana kita itu memberikan kesempatan orang itu mendengar kabar baik. Komunitas Bait Allah menutup hal itu dan Tuhan marah. Maka pertanyaan buat kita ini komunitas. Betul? Pertanyaannya, saya dan Anda itu konsumen atau pelayan? Tanya, kita itu ke gereja, datang ke gereja, anggota gereja. Pertanyaannya, kita ini konsumen atau kita pelayan? Kalau kita konsumen, tentu kita hanya mencari hal-hal yang menyenangkan kita. Yang kita cari. Tapi kalau kita ini pelayan, maka kita ini selalu ingin memakai kesempatan untuk melayani orang. Maka saya senang sekali, 3 hari demam pun bisa melayani. Pasti masakannya itu enak Pak, pasti 3 harinya itu, nanti cateringnya nambah Pak. Pasti. Amin. Betul ya saudara. Maka kita bertanya, saya ini konsumen itu apa? Sering ngeluh. Ngeluh itu ada ya, aduh ini kok gua nggak dilayani, salaman tadi Bu Gembala malah nengok ke sana. Ya, tapi kalau kita pelayan, kita ambil alih. Saya belajar hidup melayani. Seminggu kemarin dari Senin sampai Sabtu, Minggu sampai Sabtu ya. Hotelnya sih salah satu hotel yang mewah gitu ya. Gitu. Tapi namanya di hotel disemprot AC, itu teler juga kita gitu ya. Saya tamatin gitu. Tim yang melayani IT itu udah pada gerak. Langsung saya pikir, pergi keluar, seberangnya kan itu mall gitu. Langsung saya borong vitamin C yang 1000 itu loh, yang botol itu, saya beri berapa kerat gitu, saya bawa minum ini setiap hari 1. Mereka kaget. Kan kita saling melayani. Saya melayani. Dan kalau kita pelayan, pertanyaan yang kedua, apakah engkau rela sedikit berkorban, tidak mendapatkan privilege, kenyamanan untuk melayani orang lain? Saya ini otomatis, kalau ditawarin makan, saya sering katakan nanti dulu. Karena bagi saya, orang jemaat yang datang itu nomor 1. Saya tidak akan mengambil, walaupun teman-teman ini luar biasa. Bu Eli, Bu Lani itu tahu. Bu Lala itu. Begitu tuh pasti saya dapat yang penuh lagi. Komplit menunya. Ya,
tambah sambelnya itu problemnya buat saya. Sambelnya juga disurkan gitu. Oh itu pedesnya luar biasa. Tapi saya punya prinsip Bapak Ibu. Saya akan mengatakan saya lebih suka orang lain dulu dilayani. Karena kita ingin melayani. Dan kalau kita itu saling melayani itu luar biasa. Pertanyaannya melayani itu akan kehilangan hak sebagai konsumen, hak untuk dalam comfort zone kita keluar dari situ, kita buang, kemudian kita melakukan. Saya kemarin kan kumpul gitu ya, termasuk beberapa orang-orang yayasan Hagai hadir. Pada malam gala dinner itu, salah satu ketua pengurus Hagai mengatakan, Pak Kris, itu dari grup PT itu aku butuh. Aku butuh banyak barang. Malam itu salah satu direkturnya dari perusahaan itu, perusahaan gede sekali saudara. Ya, datang ngobrol sama saya, Pak, yuk dari bisnismu apa? Ya semua bisnis bahan bangunan terutama material besi dan sebagainya, baja. Oke, tak kenalin ibu ini ya, dia butuh banyak loh. Kenalkan. Yusuf kenalkan Bu ini loh dari PT ini. Oh iya gitu. Langsung si direkturnya ngomong, Ibu bisnisnya apa? Ibunya cuma diem gitu. Tiba-tiba Ibu Maimunah yang sok khotbah itu pas nimbung gitu. Oh iya mau tahu bisnisnya? Satu, galangan kapal di Karimun. Kedua, tanker, kontraktor Pertamina untuk tanker sampai Jepang dan sebagainya. Ketiga adalah perkebunan sawit. Keempat, pabrik minyak goreng. Kelima, apalagi sebutkan. Si orang itu cuma gini. Tapi apa yang dilakukan ibu ini enggak pernah ngomong sesuatu. Pagi hari sebelum perjamuan kudus, ini ada fotonya. Dia itu ngambilin sampah di ruang seminar. Terus dimasukin tong sampahnya penuh. Itu kakinya diangkat, dimasukin tong sampah, diinjek supaya botol-botol itu gepeng, dia masuk. Yang lihat yang lain. Dia datang jauh-jauh untuk melayani. Dan dia mengatakan, saya datang masuk dalam komunitas ini hanya untuk melayani. Saya masuk dalam sebuah pelayanan yang luar biasa, saudara, yang disebut Hagai. Itu kalau namanya seminar, itu dikatakan heavenly hospitality. Di belakang ruang seminar itu ada ruang panitia. Jangan pernah ngomong sedikit pun kepingin makan apa. Dalam waktu setengah jam, makanan itu pasti datang. Makanan itu luar. Itu di hotel makanannya bagus-bagus. Tidak ada satupun kita yang makan di hotel kecuali breakfast. Makanan itu luar biasa. Yang jemput, antar jemput itu bos-bos semua. Yang dari airport datang, dari kereta. Itu yang jemput itu bos-bos semua, pribadi semua. Biasa. Ada seorang pimpinan perusahaan besar itu dijemput ya, bukan di sini tapi. Naik Alphard. Yang nyetir itu bapak-bapak. Si orang itu kemudian telepon masalah bisnis marah-marah gitu ya. Perempuan itu masuk, beritanya tersebar. Karena yang setir itu bukan sopir, itu adalah salah satu bos yang melayani antar jemput. Aduh itu orang Kristen katanya top gitu. Tapi dalam bisnisnya jorok banget, gua dengar sendiri. Aduh habis deh. Dipikir sopir gitu loh. Ya, padahal bukan. Kemarin itu sampai istri saya tersentuh. Saya keturucut ngomong orang Jawa. Mau pulang toh. Aku pergi dulu, dia bilang gitu. Kemana Pak? Isi solar, ntar supaya langsung gitu. Saya ngomong sama sekretaris saya, aku mau ke Kemuning bentar. Apa Pak? Mau istriku pesen itu loh, Pia, dia suka. Padahal aku nggak suka bilang gitu. Kedengaran sama satu panitia di telepon. Pak Kris nggak usah mampir sana ya, nggak usah macet jalannya. Loh ada apa? Aku udah pesenin, mau apa? Loh, nggak usah gitu. Saya matiin telepon karena di jalan. Telepon ke istri saya di rumah. Ditelepon istriku, Ibu katanya pesen Kemuning, pihak Kemuning ya.
Oh kaget istri saya. Ibu mau rasa apa? Oh saya cuma minta dua apa plastik aja, rasa coklat sama aren. Dibeliin coklat, aren, duren. Ya, saya bilang, piye tau ya? Lah aku juga nggak lihat barangnya, sudah masuk mobil semua. Nah, ini kok oke men katanya. Heavenly hospitality. Memberikan kesempatan orang yang hadir itu merasakan satu pelayanan persaudaraan. Erat hubungannya gitu ya. Dan inilah yang harusnya menjadi satu komunitas di dalam gereja. Ketika engkau datang, merasa enggak itu? Ada persaudaraan yang erat itu. Itu nomor satu yang dilihat orang itu. Untuk kembali ke gereja, itu ada dua hal. Yang pertama adalah bagaimana gereja melayani Anda. To serve you atau mistreated you. Melayani dengan cara yang salah. Apa? Banyak hal. Cuek, beda orang, nggak ngasih salamat, nggak ngasih salam. Orang itu sangat sensitif. Apalagi orang bermasalah, orang lagi bangkrut. Itu sensitif banget. Tapi gereja itu tempat itu. Bukan tempat orang sukses doang. Pertama bagaimana? Gereja itu melayani. Orang-orang Israel dimarahin oleh Tuhan. Karena mereka betul-betul nggak peduli dengan orang-orang yang Tuhan ingin panggil. Maunya apa? Semua yang baik, semua yang bisa hahaha. Enggak. Banyak orang yang menangis yang perlu Tuhan. Yang kedua, bagaimana komunitas itu memberikan kesempatan pada orang yang datang untuk bisa mengenal Allah, mendengar firman, dan bisa memuji Allah. Mengenal Allah, mendengar firman, dan memuji Allah. Bagaimana dia bisa mengalami Tuhan? Maka itu khotbah nggak bisa sembarangan. Saya gini persiapan, jam 11 malam selesai meeting kami, sampai jam setengah 1, tiap hari di hotel. Saya lakukan ini hanya untuk setengah jam persiapan, tiap hari. Karena nggak bisa sembarangan, oh besok khotbah ya, cari-cari apa ya, nggak bisa. Maka di sini tuh berat sekali saudara, karena apa? Hari Rebo sudah ditanya Heri, Pak temanya apa? Berarti kan punya, untuk mikir tema itu Senin, Selasa. Rebo sudah diputuskan. Kamis, Jumat, Rebo. Begitu sudah diputuskan, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, itu persiapan. Nah kalau saya traveling begini, pagi dari jam 6 sudah standby kita untuk melayani. Sampai jam 10, jam 11 malam. Kita meeting dan sebagainya. Waktunya kapan? Tapi ya untuk Tuhan, kita itu harus tahu bahwa ini enggak sembarangan asal kita tahu teologi. Saya ngomong Heri, paling gampang tuh begini khotbah. Ini aja, ngikutin dari Alkitab aja. Nanti hari ini 1 Petrus 1 sampai 3, ya orang 1 besok 2, 1 Petrus 1, 4 sampai berapa, tergantung perikop. Itu paling gampang. Kita orang-orang belajar teologi udah gampang sekali. Tapi yang paling sulit itu adalah menentukan apa yang bisa menjadi berkat buat jemaat. Nah, itu perlu pergumulan, perlu doa. Jadi yang kedua adalah bagaimana gereja atau komunitas itu memberikan kesempatan orang untuk bisa kenal dengan Tuhan, untuk bisa memuji Tuhan. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi saudara? Apa yang Tuhan katakan ketika dia marah, dia mengatakan sebagai sarang penyamun. Yang pertama Tuhan, aku ingin bait Allah itu rumah doa. Pak, mengapa ada tempat-tempat yang dipercaya tempat berdoa? Seperti di Jawa Tengah itu ada Sendang Sono dan sebagainya. Ya, karena mereka percaya di situ Tuhan hadir, bukan? Kalau kita mengatakan kita mau menjadi rumah doa, berarti yang ingin datang berdoa ke sana itu adalah orang
yang yakin Tuhan ada di sana. Jadi bait Allah itu harus kehadiran Tuhan. Dan orang yang berdoa itu bukan hanya percaya Tuhan hadir. Tapi dikatakan tadi dalam kelemahan itu. Orang yang berdoa adalah orang yang bergantung kepada siapa dia berdoa. Betul nggak? Kepada siapa saya berdoa itu? Saya bergantung kepada dia. Saya percaya. Dan mengapa kita bisa bergantung kepada dia? Karena kita mengenal firman. Nah inilah. Di dalam bait Allah harus ada pengajaran tentang Tuhan. Bukan bagaimana Tuhan mengikuti keinginan manusia, tapi bagaimana manusia diubah mengikuti keinginan Tuhan. Sakit nggak? Kata Bu Lala tadi, sakit Tuhan. Saya tahu kesakitan mereka. Dan nggak gampang habisnya, betul? Nggak gampang. Healing berdua pun nggak selesai-selesai, betul? Saya tahu Anda healing berdua. Ya, tetapi hanya bergantung pada Tuhan. Percaya pada Dia. Bahwa Dia melakukan penuh dengan tanggung jawab. Engkau bisa ketemu Tuhan nanti. Anda akan tanya, mengapa Tuhan? Dengan tanggung jawabnya, Dia bisa menjawab. Aku lakukan begini karena begini. Aku tahu. Engkau nggak tahu toh? Ya Tuhan, tapi aku percaya kepada. Rumah doa itu membuat orang itu mengenal Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Di mana? Kita di gereja. Dan kedua dikatakan ayat 14, tadi ayat 13 ya, ayat 14. Tempat pertolongan bagi orang yang membutuhkan. Yesus marah, tiba-tiba ada pengemis, ada orang buta, ada itu berbondong-bondong datang. Mungkin mereka yang terusir selama ini dari tempat pelataran itu, karena mereka tidak bisa masuk. Dan memang orang buta, orang timpang, orang tuli, orang cacat tidak boleh masuk bait Allah. Mereka hanya berhenti sampai di pelataran. Maka ketika mereka itu diusir, ini orang-orang yang tadi membutuhkan datang dan Tuhan melakukan karya mujizatnya, menyembuhkan. Karena itu yang Tuhan inginkan. Orang datang kepada Dia, minta pertolongan dan Tuhan tolong. Tempat pertolongan bagi yang membutuhkan. Maka komunitas ini harus memastikan Allah berkenan hadir. Ada kuasa Allah. Dan itu tidak bisa dilakukan kalau kita tidak benar-benar berdoa, ingin supaya tempat di mana kita beribadah itu menjadi berkat. Maka berdoalah. Doakan. Kalau kita di kedamaian ini menjadi satu komunitas yang membuat Tuhan hadir. Percayalah kalau Tuhan hadir, orang itu akan cari Tuhan. Betul? Banyak orang timpang, orang buta, orang tuli, orang lumpuh di luar secara rohani yang membutuhkan Tuhan. Mereka ingin hadir di mana Tuhan ada untuk menjadikan tempat ini rumah doa dan tempat pertolongan. Dan yang kemudian ayat 15 dan 16. Tempat di mana terjadi orang memuji Tuhan. Puji-pujian. Yesus ngomong, bayi, bahkan yang masih menyusui pun Allah memberikan kesempatan mereka untuk memuji. Artinya, jamahan Tuhan itu pada orang-orang yang gak kenal pun nanti Tuhan bisa membuat mereka memuji. Maka itu pujian. Jangan dibalik. Banyak orang yang mengatakan, memuji Tuhan supaya Tuhan hadir. Itu kayak kita punya burung dara. Datang gitu toh, tangkep sama kita gitu toh. Ya enggak, kalau zaman dulu gitu, masukin ke sarang gitu. Setelah 2 minggu milik kita toh, sudah merasa homey, dilepas jadi milik kita. Itu kan waktu zaman dulu nyuri, itu loh burung dara itu. Ya. Kita seringkali ingin memuji Tuhan supaya Tuhan itu hadir. Salah.
Kita memuji Tuhan karena kita ini sudah ada rahasia syukur terlebih dahulu. Saya berdoa, bersyukur. Beliau ngomong satu kata aja, langsung saya rasakan. Tak. Saya rasakan hadirat Tuhan. Maka ini kita itu, mengapa kita memuji Tuhan? Karena kita bersyukur. Bersyukur bisa berkumpul di tempat ini. Bersyukur bisa mendengarkan firman. Bersyukur untuk hadirat Tuhan. Kita menyanyi. Maka itu saudaraku sekalian, penting sekali. Tuhan marah, perlu kita dengarkan di dalam ayat ini. Dia nggak suka kita merampok hak orang untuk datang kepada hadiratnya. Kita yang jadi jemaat memiliki privilege, hak istimewa, bukan untuk dilayani, tapi hak istimewa untuk melayani. Kemarin ada kesaksian seorang ibu juga yang kehilangan anaknya yang sudah besar, yang sudah menjadi istilahnya penerus generasi dia. Tapi itu mengatakan, aku tahu rencana Tuhan yang aku tidak tahu. Ya, dia ngomong duduk makan sama saya di dinner gitu. Dia ngobrol. Dan dia mengatakan, aku tetap melayani Tuhan. Nggak salah 2 minggu lalu saya pernah pusing ya, kurang 100 juta. Si ibu itu ya, untuk melayani STT, 67 mahasiswa yang nggak bisa bayar. Kita naikin bis, kita bawa ke Lembang, ke tempat Shalom, nginep di sana 4 malam 5 hari, full makan, diajarin gitu ya, anak-anak STT gitu. Kurang 100 juta. Ibu ini mengatakan, udah beres Pak, saya dengar saya tutup. A privilege untuk melayani, bukan privilege untuk dilayani. Dan itulah komunitas yang Tuhan inginkan. Amin. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengerti mengapa Engkau demikian marahnya. Dan Engkau mengatakan bukan penipu, tetapi Engkau mengatakan bait Allahmu menjadi sarang penyamur. Karena mereka mengambil hak orang-orang untuk mengenal Engkau, Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk menjadi komunitas yang memikirkan orang lain. Kami datang bukan sebagai konsumen, tapi kami datang sebagai seorang pelayan. Keistimewaan hak kami adalah boleh melayani dalam ladang Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau berkati gereja ini, berkati rencana pembangunannya, berkati seluruh kehidupan kami jemaat, dan persekutuan kami ini. Biarlah orang tertarik untuk datang mengenal Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Seberapa banyak kita yang diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampaikan tangan saudara. Wow, terima kasih. Terima kasih Pak Kris untuk pelayanannya di tempat ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kesehatan Pak Kris, pelayanannya. Tuhan memberkati Pak. Kalau masalah komunitas di tempat ini sudah tidak diragukan lagi Pak. Semua udah seperti saudara kandung. Apalagi kalau perjamuan Pak, waduh hebat pokoknya. Udah Ibu Gembala udah instruksi menu apa? Gulani langsung. Tinggal nyamain ininya aja Pak. Ya, mari kita akan beri persembahan. Kita akan beri persembahan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang indah pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi rema bagi setiap kami, menjadi pegangan bagi hidup kami ya Bapak. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Biarlah
Kau pakai untuk persembahan di tempatmu ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi, balas dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah Kau Tuhan Yesus sekarang dan selamanya. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang. Mari kita bangkit berdiri. Timbullah tanah yang berlubang. Mari kita bangkit berdiri. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang. Timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang. Timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang. Timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tetap kami mengucap syukur Tuhan pada siang hari ini. Kami datang ke hadiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Firman-Mu telah Kau berfirman. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi kekuatan kami ya Tuhan. Firman-Mu begitu indah pada pagi hari ini ya Tuhan. Memberi kekuatan selalu dalam kehidupan kami, dalam pelayanan ini ya Tuhan. Kau juga pakai Pak Kris, di mana dia memberitakan firman-Mu. Kau urapi dia. Apapun yang dia firmankan, berbanyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Maupun kemanapun dia berada. Maupun rumah tangganya pun juga Tuhan berkati. Tuhan lindungi selalu ya Tuhan. Beri kesehatan yang sempurna ya Bapa. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami ya Tuhan. Firman-Mu itu yang memberi kekuatan pada kami hari demi hari ya Tuhan. Dalam pergumulan kami hari demi hari ya Tuhan. Untuk gereja-Mu ini ya Bapa. Kami sehati seluruh pengerja, seluruh jemaat kami ya Tuhan. Kami berdoa. Banyak kami berdoa terus bertalu-talu ya Tuhan. Minta izin ini cepat selesai ya Tuhan. Apapun dalam kendalanya ya Tuhan. Engkau yang lebih mengetahui. Ini rumah-Mu yang kami lanjutkan ya Tuhan. Kami minta Tuhan selalu memberi keindahan dalam kehidupan kami, dalam pelayanan ini ya Tuhan. Engkau yang memberi kekuatan kami.
Terima kasih ya Tuhan. Di hari-hari yang belakangan ini ya Tuhan, banyak anak-anak-Mu yang diserang segala penyakit Tuhan. Engkau jamah semua ya Tuhan, cuaca yang tidak menentu ini ya Tuhan. Engkau jamah, Engkau sembuhkan semua segala penyakitnya, apapun yang diserang untuk jemaat kami semua ya Tuhan, anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Apapun mengenai rumah tangganya juga ya Tuhan, mengenai keuangan, ekonominya juga, kerjaannya juga. Tuhan beri jalan keluar semua. Tuhan beri kekuatan pada mereka. Tuhan berkati mereka. Yang lemah iman juga Tuhan beri kekuatan ya Tuhan. Biar mereka ada kerinduan mau mencari Engkau. Mau lebih dekat lagi padamu ya Tuhan. Hanya satu-satunya Engkau adalah penjunan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk semua para pengerja, para pelayan-pelayan-Mu pada siang hari ini maupun sekolah minggu juga ya pun anak-anaknya ya Tuhan. Semua Tuhan berkati, Tuhan beri hikmat selalu, Tuhan beri kekuatan pada mereka ya Tuhan. Biar mereka lebih setia lagi melayani pekerjaan-Mu ini ya Tuhan. Dan sebentar kalau kami juga di jamu makan yang telah tersiap makanan ini ya Tuhan. Tuhan kuduskan makanan ini dan menjadi kesehatan kami yang sempurna. Berkati tangan-tangan yang menyiapkannya semua ya Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kalau kami sebentar usai dari tempat sini, kemana kami berangkat dan pergi, Tuhan selalu menyertai kami, melindungi kami Tuhan. Dimana kami pun berada, Tuhan yang selalu memberi kekuatan pada kami ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan Tuhan pada siang hari ini di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat kedua belah tangan kita menerima berkat sebelum kita pulang. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayangnya Yesus Kristus, persekutuannya dengan Roh Kudus, dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.